maka itu dikatakan insya Allah aman. Nah, selama tidak ada kontraindikasi yang berat, seperti alergi yang parah atau alergi yang berat, maka juga dikatakan aman. Jadi, ringkasannya untuk pasien COVID, yang pasien kanker, itu jawabannya boleh divaksin. Sebagai kesimpulan, bahwa pasien JIS secara umum pada pasien kanker juga itu mempunyai risiko tinggi, jadi disebut sebagai komorbid untuk menderita COVID. Tetapi itu bisa dicegah dengan kita mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Menjaga dan meningkatkan imunitas dapat kita lakukan dengan banyak cara. Tadi olahraga, menghindari stres, dan nutrisi. Nanti nutrisi akan dijelaskan lagi dengan mengkonsumsi suplemen yang baik dan sehat, vitamin C, vitamin D, zinc itu sangat baik untuk imunitas. Tentu saja akhirnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dokter Indra atas pemaparannya yang sangat jelas. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Dok di sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu untuk melanjutkan sharingnya di sini akan dilanjutkan oleh Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV narasumber kedua kita, yaitu Dr. Dedianto Hengki Saputra MGizi, di mana beliau menempuh pendidikan sarjana kedokterannya di FK Unika Atmajaya dengan tahun lulusnya di tahun 1999, dan beliau menempuh profesi kedokterannya di FK Unika Atmajaya di tahun lulusnya di 2001, dan beliau telah menempuh pendidikan magisternya di Universitas Indonesia sebagai gizi klinik di tahun 2018. Untuk pengalaman kerja beliau di tahun 2021 sampai 2002 sebagai medical consultant di salah satu perusahaan di Indonesia, dan di tahun 2004 sampai 2006 sebagai medical executive di PT Kalbe Pharma, dan di tahun 2012 sampai sekarang menjadi medical senior manager untuk nutrition therapeutic class di PT Kalbe Pharma, dan di tahun 2021 sampai sekarang beliau menjabat sebagai medical nutrient consultant di Klik Dokter. Baik, mohon izin dokter. Selamat pagi Dokter Dedi. Selamat pagi Mbak Ratu, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, Dokter Indra, teman-teman dari Kalbe, dari LIK, dan teman-teman dari JIS. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Baik dok, boleh langsung share screen. Oh ya, saya izin share screen. Nah, selesai, sudah bisa terlihat? Sudah dok. Oke, baik, saya mulai saja. Terima kasih Mbak Ratu, selamat pagi, salam sehat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan dan selamat ulang tahun juga untuk JIS yang berulang tahun pada bulan Juli ini. Terima kasih juga saya ucapkan tadi kepada Dr. Indra yang sudah memberikan benang merah ya kepada saya. Dalam materinya tadi Dr. Indra berulang kali menyebutkan salah satu hal yang perlu kita jaga adalah menjaga makanan ya, bahwa makanan yang sehat, pola hidup yang sehat itu merupakan salah satu strategi untuk menjaga imunitas tubuh kita ya. Ya, tidak hanya pada warrior ya atau para pejuang kanker, tapi juga semuanya secara umum. Sebetulnya inti dari kesehatan adalah ya bagaimana kita menjaga segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tadi saya waktu Dr. Indra membicarakan topiknya itu, karena kebetulan kan terbuka tuh mic-nya, tuh ada bunyi ini dok, kayaknya tukang lontong ya lewat ya, ting 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 gitu. Jadi pas banget. Jadi pagi-paginya paling cocok memang kalau kita ngomongin makanan gitu ya. Jadi pas lah ya. Jadi memang ada yang bilang bahwa mulailah harimu dengan sarapan. Ya, jadi ya sama ya. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa mulailah terapimu juga dengan makanan gitu ya. Karena status gizi yang baik
akan menciptakan imun, dan kondisi adalah faktor dari sel kanker itu sendiri. Jadi sel-sel kanker itu di dalam tubuh itu dapat merangsang ya suatu zat yang namanya sitokin ya. Sitokin itu golongan protein ya. Nah, sitokin ini ya ada banyak jenisnya. Nah, ada sitokin yang menyebabkan peradangan atau inflamasi. Nah, inilah yang seringkali meningkat ya karena stimulasi dari sel-sel kanker. Jadi sel-sel kanker akan menstimulasi tubuh untuk melepaskan zat yang namanya sitokin. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman sekarang di masa COVID agak familiar ya dengan nama sitokin. Kita sering mendengar namanya badai sitokin ya pada pengidap COVID. Nah, ini sama ya sitokin. Jadi sitokin ini kalau jumlahnya berlebih ya, overekspresif, dia mencetuskan peradangan ya, inflamasi istilahnya. Jadi sitokin yang tinggi ini dampaknya yang pertama ini ke metabolisme tubuh. Jadi tubuh pasien kanker itu metabolismenya sangat tinggi ya, lebih tinggi. Jadi karena metabolisme lebih tinggi sehingga tubuh itu membutuhkan lebih banyak energi. Kalau kita lebih banyak energi artinya kita butuh makan lebih banyak sebenarnya. Ya, jadi kalau istilahnya mah bahan bakar ya, bensinnya lebih banyak, lebih boros begitu. Ya, jadi sitokin yang tinggi membuat tubuh itu lebih boros makan sebenarnya. Nah, di satu sisi yang lain, sitokin yang tinggi itu ini menekan nafsu makan ya. Nafsu makan kita itu diatur oleh bagian otak yang namanya hipotalamus. Jadi sitokin yang tinggi ini akan menekan ya pusat nafsu makan di hipotalamus sehingga pasien-pasien kanker seringkali mengalami anoreksia. Jadi hilang nafsu makan. Jadi seperti apa ya? Dua hal yang saling bertolak belakang ya. Di satu sisi tubuh butuh makan lebih banyak, tapi di sisi yang lain nafsu makannya ditekan. Nah, dampaknya apa? Ya tentu saja asupan makan akan berkurang, padahal tubuh butuh banyak makan. Sehingga tubuh akan mengambil cadangan makanan yang banyak tersimpan di otot maupun di cadangan lemak. Jadi akan hilang nih. Mula-mula lemaknya hilang, lalu ototnya juga habis menipis. Itu ya, namanya muscle wasting istilahnya. Nah, faktor yang lain yang tidak bisa kita indahkan adalah faktor terapi. Ya, faktor terapi di sini bisa yang sifatnya kemo, yang ya obat atau obat-obatan lain ya, obat onko-oral ya, atau radioterapi atau bedah. Ya, jadi kalau kita tahu ya obat-obatan maupun radioterapi ini bisa mencetuskan terjadinya sariawan ya, mual, diare, muntah yang tentu saja akan menghambat asupan makanan. Nah, kalau operasi biasanya kalau ada pemotongan pada organ tertentu ya, kalau di sini adalah kanker pada saluran cerna, misalnya di usus. Usus itu kan tempat penyerapan zat nutrisi. Jadi kemampuan absorpsi sari-sari makanannya juga akan terganggu atau berkurang ya. Nah, itu ya, itu yang terjadi. Lalu faktor psikis ya, faktor psikis itu erat hubungannya dengan depresi atau mitos ya. Mitos itu salah satu yang populer adalah semakin banyak makan katanya semakin banyak memberi makan sel kanker gitu ya. Jadi mitos-mitos itu seringkali dipercayai sehingga pasien kanker itu takut untuk makan karena takut nanti kankernya bertambah besar gitu katanya. Faktor lain juga kondisi usia ya, lansia ya, pejuang kanker yang inaktif, jarang bergerak ya, mobilitasnya sangat kecil. Nah, itu juga dapat semakin memperburuk kondisi malnutrisi. Jadi penyebabnya itu multifaktor ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, ini ya tadi ini adalah perjalanan bagaimana tubuh pejuang kanker itu menjadi kehilangan massa otot dan massa lemak ya, jadi kecil ya badannya kalau makannya tidak terpenuhi dengan cukup. Jadi saat tubuh itu tidak mendapatkan asupan makanan, maka untuk kondisi awal biasanya tubuh kita itu punya cadangan ya, cadangan energi yang disimpan di hati dan di otot kita, namanya glikogen. Tapi sifatnya hanya sementara ya. Jadi glikogen itu hanya bisa disimpan sekitar 10-12 jam. Jadi kalau misalnya ternyata sudah lewat waktunya, makanannya belum cukup, maka tubuh akan
menggunakan cadangan energi yang lain karena